Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudiah di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Rabu 30 April 2025. Sudah menginjak akhir bulan April gitu ya. Gimana kabarnya Baraya Priangan TV? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Seperti biasa kita akan mengulas sejumlah berita yang datang dari wilayah Priangan Timur, mulai dari Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Di sini ada yang sedang ramai-ramai nih, Baraya. Kita langsung menuju ke halaman utama, yaitu datang dari wilayah Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Manonjaya. Pasti Baraya juga memang sedang menyoroti kasus ini karena ini datang dari kota santri yang mana STAI Al-Ruzan penerima dana hibah Rp 30 miliar. Di sini katakan bahwa di tengah hiruk pikuk dan pro kontra tentang keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menghentikan bantuan dana hibah untuk lembaga keagamaan, tiba-tiba saja nama mantan Gubernur Jawa Barat Haji UU Ruzanul Ulum menjadi sorotan publik. Hal ini berawal dari beredarnya nama-nama lembaga penerima dana hibah di sejumlah media sosial, termasuk grup-grup WhatsApp. Dan yang mengagetkan, dari sejumlah daftar nama lembaga penerima dana hibah tersebut, terdapat beberapa nama yang mendapatkan dana hibah yang spektakuler yang mencapai miliaran rupiah. Ya, membaca informasi ini memang yang sudah beredar di masyarakat, di media sosial, media mainstream, itu memang STAI Al-Ruzan ini sudah menerima dana hibah sebesar 30 miliar, yang mana kita ketahui bahwa dana hibah ini merupakan dana atau jasa yang disalurkan dari pemerintah daerah maupun lembaga swasta ataupun perorangan yang diberikan kepada sebuah instansi atau lembaga swadaya untuk menjalankan program-program yang dapat memberikan manfaat dan juga meningkatkan kesejahteraan, khususnya kalau untuk di sini ini kesejahteraan umat gitu ya. Nah, di sini salah satu yang paling menonjol adalah STAI Al-Ruzan yang mendapatkan dana hibah sebesar 30 miliar, bukan angka yang kecil 30 miliar ya. Dan di sini juga terkait dengan informasi berita STAI Al-Ruzan yang menerima dana hibah sebesar 30 miliar ini, tim Kabar Priangan, tim kami ini sudah mengunjungi langsung ke lokasi STAI Al-Ruzan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, dan memang terlihat kita di sini ada potretnya kondisi kawasan STAI Al-Ruzan yang memang jika dilihat dari luar ini memang bangunannya seperti ini ya, bangunan yang memang masih luas, bangunannya luas, daerahnya masih kawasan luas, tapi memang belum banyak penataan yang memang kita pikir selayaknya sudah mendapatkan dana hibah sebesar 30 miliar. Ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar kemana alokasi dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah gitu ya. Di sini jika dilihat dari luar, bangunan berlantai 3 yang beri megah di antara rimbunnya ilalang yang tumbuh liar menjadi saksi jika kawasannya ini minim dari perawatan. Terdapat 2 gedung yang mencolok, yakni bangunan Rektorat Al-Ruzan dan bangunan gedung perkuliahan Al-Ruzan. Keduanya berlantai 3 dengan jumlah ruangan diperkirakan 50 ruangan setara kelas tempat belajar. Ya, seperti yang kita dengar dari informasi yang sudah beredar di media sosial bahwa STAI Al-Ruzan ini sudah menerima dana hibah ini selama 5 tahun, dan dengan nominal sekian ini tentunya menjadi pertanyaan masyarakat, karena seperti kita dengar itu bahwa jumlah mahasiswa yang berkuliah di STAI Al-Ruzan ini hanya sekitar 100 mahasiswa dari informasi yang kita dapatkan, dan juga untuk dana hibah yang dikucurkan ke STAI Al-Ruzan ini dengan fasilitas dan pembangunan yang sudah ada di kawasan STAI Al-Ruzan ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Dan tim Kabar Priangan ini memang sudah berusaha menghubungi Pak Haji UU Ruzanul Ulum, dan memang sejauh ini belum ada kelanjutan informasi, kelanjutan respon dari Haji UU, dan mungkin untuk Baraya kita terus ikuti perkembangan informasinya, perkembangan kasusnya itu, dan jangan kemana-mana, terus stay tune di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com ya. Nah, kita langsung saja beralih nih Baraya ke berita selanjutnya, datang dari wilayah Sumedang, yang mana Polres Sumedang ungkap kasus curanmor. 16 unit roda 2 dan 1 unit mobil Avanza diamankan.
Polres Sumedang berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan 8 tersangka. Para pelaku yang sebagian besar beraksi dengan menggunakan kunci palsu diamankan setelah polisi mengembangkan penyelidikan dari laporan masyarakat. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo, Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Uyun Saiful Uyun dan Kasih Humas AKP Awang Munggar Diraja mengatakan kasus ini berawal dari 11 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ya, dari hasil ungkapan kasus curanmor ini, para pelaku ini terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun dan saat ini seluruh tersangka ditahan di Rutan Polres Sumedang untuk penyidikan lebih lanjut. Ya, terkait kasus curanmor ini memang masih terus beredar di wilayah Indonesia. Tentunya ini membuat resah masyarakat Indonesia, khususnya memang memiliki kendaraan bermotor, dan tentunya ini kita doakan semoga dengan tindak lanjut kinerja dari para polisi, pihak kepolisian yang bertanggung jawab itu bisa segera memberantas kasus-kasus pencurian motor ini. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya nih Baraya. Datang dari wilayah kota Tasikmalaya, yang mana kita mengetahui memang saat ini sedang sedang berlangsung bedah isi otak 5 kandidat calon ketua PGRI berlangsung seru. Ya, menjelang konferensi PGRI Kota Tasikmalaya tahun 2025 terasa lebih hidup dan penuh antusiasme. Salah satu momen penting dalam pemilihan ini adalah acara pemaparan visi dan misi para bakal calon ketua yang digelar oleh cabang PGRI Kecamatan Cipedes di Aula Gedung PC PGRI Cipedes pada Senin 28 April 2025. Nah, acara ini tentunya dihadiri oleh sejumlah calon kandidat ketua PGRI Kota Tasikmalaya, dan di sini kita sebutkan ya, ada siapa saja sih yang menghadiri ini nih, bedah isi otak atau konferensi PGRI yang dilaksanakan pada Senin 28 April kemarin. Di sini ada Abdul Palah SAG MPDI, Nana Hermawan SPD MMPD, Dodo Agus Nurjaman SPD, Haji Cecep Susilawan SPD MPD, dan Dr. Yonandi SSI MT. Nah, setiap calon di sini diberi kesempatan bergiliran untuk menyampaikan program kerja mereka. Di sini setiap visi dan misi yang disampaikan memberikan gambaran tentang bagaimana masing-masing calon melihat arah PGRI ke depan. Apakah mereka mampu merancang program yang realistis dan inovatif? Apakah mereka memiliki strategi untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang? Ya, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama kita, bertanggung jawab bersama setiap instansi, setiap elemen masyarakat tentunya berharap yang terbaik khususnya bagi kemajuan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Di sini juga AEP ini di sini menambahkan keputusan ini diambil agar semua calon dapat menyampaikan pemikirannya tanpa gangguan. Ya, jadi teknis kemarin penyampaian visi dan misinya itu dilaksanakan dengan cara presentasi bergilir. Jadi setiap pemilih itu mampu menilai apakah kriteria atau visi misi yang disampaikan oleh calon kandidat ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan ataukah tidak, dan ini tentunya menjadi angin segar gitu ya, angin segar bagi kita masyarakat Kota Tasikmalaya mengharapkan yang terbaik bagi kesejahteraan para tenaga pendidik di Kota Tasikmalaya. Kita doakan nantinya saat pemilihan ini terpilih ketua PGRI yang bisa membawa kemaslahatan untuk siswa-siswi maupun para tenaga pendidik lainnya ya. Oke Baraya, mungkin sekian ulas berita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf nih atas segala salah dan kekurangan. Seperti biasa, Baraya Priangan TV untuk mendapatkan kejelasan kelanjutan informasi terkait dengan sejumlah berita yang telah tadi saya ulas, itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan seperti biasa nih, Baraya Priangan TV yang ingin mengiklankan produk lokal atau UMKM-nya seperti yang ada di belakang saya ini, itu bisa sekali menghubungi nih tim marketing kita di media sosial kabarpriangan.com maupun Priangan TV. Dan jangan lupa juga untuk mendapatkan informasi menarik dan terhangat lainnya, bisa diikuti nih, di subscribe channel Priangan TV ya. Dan mungkin sekian ulas berita dari saya. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.